Hello everybody, welcome back again to my YouTube channel. My name is Kevin Saili. Pada YouTube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency. So if you do like cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini. Teman-teman, welcome back again. Kali ini quick update akan kita dedikasikan untuk pergerakannya si Luna ya. Jadi setelah Thorchain kita udah bahas kemarin, sekarang kita akan fokus bahas Lunanya, teman-teman. Nah, untuk pergerakan Luna di sini menurut saya cukup menarik karena kita lihat overall dari time frame weekly, daily, ini ada banyak sekali opportunity yang kita bisa lihat, teman-teman. Pertama, secara keseluruhan saya review sedikit bahwa Luna di sini bergerak dalam potensi 5 wave penguatan, teman-teman. Dan artinya di sini kalau misalnya kita bisa berhasil break dari resistance level di sini, maka Luna akan berpotensi mendapatkan price discovery, atau kita bisa bilang di sini adalah area baru atau new all time high yang baru. New all time high ya, all time high yang baru ya. Nah, cuman untuk proses ke arah sana, sayangnya teman-teman, di sini ada sedikit obstacle yang kita perlu perhatikan. Pertama, dari si RSI-nya menunjukkan adanya bearish divergence pada pergerakan wave 3 dan wave 5 yang terakhir. Jadi, di sini consideration saya adalah ada kemungkinan bahwa wave 5 itu benar-benar sudah finish ya. Taunya dari mana? Pertama, teman-teman, waktu saya melakukan analisa memperkirakan potensi wave 5, saya menggunakan yang namanya Fibonacci extension. Kita tarik dari wave 1 dan kita tarik ke pullback-nya di wave 4. Balik lagi untuk mengetahui potensi targetnya. Dan sementara yang terlihat teman-teman di sini adalah kita mendapati bahwa wave 5 pada si Luna sendiri itu ketahan pada kisaran range $105 berdasarkan level 100% di wave 1-nya ya. Balik lagi teman-teman di sini untuk memberikan informasi yang lebih detail kepada teman-teman semua. Bagaimana sih karakteristiknya si subwave 5 atau wave 5 pada Elliott Wave Theory. Nah, secara Fibonacci ratio table diketahui di sini bahwa wave 5 itu biasanya inverse atau kita bilang eksternal lah ya dari Fibonacci wave 4 atau equal to wave 1. Artinya sejajar dan istilahnya value-nya sama dengan wave 1 atau 61,8% dari wave 1 plus wave 3. Nah, kalau misalnya kita lihat situasi di sini teman-teman, ini berarti wave 1 kita setelah pullback dari wave 4 ini 100%-nya itu berada pada $105. Yang artinya di sini kalau kita sejajarkan teman-teman, ini berarti equal dengan wave 1. Ya, penguatan pada wave 1 itu sejajar dengan wave 5-nya. Maka dari itu berpotensi di sini wave 5 adalah di kisaran level $105 based on Elliott Wave Theory. Jadi di sini Fibonacci akan saya hilangkan dan kita cukup tahu bahwa di level ini terdapat resistance yang cukup penting dan major untuk pergerakannya si Luna ke depannya. Nah, yang perlu berikutnya kita antisipasi adalah resistance pada area ini. Dimana kalau misalkan demikian di sini kita melihat adanya potensi di mana terbentuk bearish divergence, maka yang perlu kita antisipasi adalah potensi koreksinya atau pullback-nya. Dan artinya di sini ada kemungkinan kita bisa melihat terbentuknya si head and shoulders pattern, which is reversal atau bearish reversal pattern. Kalau misalnya mendapati bearish reversal dari sini, maka next potential targetnya sejauh mana sih? Nah, untuk mengetahui hal ini, saya biasa menggunakan exponential moving average, di mana di sini sudah terjadi bull cross. Artinya teman-teman, sooner or later kita bakal mendapati dia testing. Dan pertama, kita udah dapat dia testing atas EMA 21. Nah, tinggal berikutnya, di manakah potensi area yang akan ditesting oleh si Luna sendiri. Untuk saat ini, kita boleh consider exponential moving average 55 sebagai potensi untuk area tengah yang akan dites oleh si Luna. So, let's say kayak gini, lalu dia baru rebound lagi. Jadi, overall, kita memasuki fase korektif untuk wave 2. Dan kalau misalkan demikian ini adalah fase korektifnya, percayalah bahwa teman-teman bahwa di sini ada kemungkinan ABC corrective pattern untuk finishing menuju ke wave 2. Nah, itu perlu diperhatikan. Oke? Nah, selain seandainya di exponential moving average 55 ternyata di break teman-teman, kita bisa menggunakan yang namanya Fibonacci retracement. So, simply kalian bisa tarik Fibonacci-nya dari swing overall di wave 1, swing low to swing high-nya dia, dan kita dapati area atau range yang kemungkinan divisit oleh si Luna itu berada pada kisaran range Fibo 50%, $67,31 dan Fibo 61,8% atau $60,73 based on golden ratio-nya dia. Alright. Nah, teman-teman, secara kesimpulan di sini saya akan perhatikan bagaimana sellers pada Luna akan bereaksi atas kondisi market saat ini. Apakah di sini kita bisa melihat
melihat Luna kembali breakout dengan signifikan, tentu saja potensi itu masih ada. Dan untuk kita melihat hal tersebut terjadi, Luna wajib break dari resistance yang terdekatnya ini. Alright, I think itu aja teman-teman untuk time frame daily. Terlepas dari kondisi tersebut, kita harus melihat Luna bagaimana dia testing terhadap exponential moving average 21. Apakah kita akan mendapatkan rejection atau kita akan breakdown dari sana. Alright, nah teman-teman, berikutnya saya akan bahas dari time frame hourly-nya. Pertama, kalau kita lihat dari time frame hourly-nya, secara overall saya meyakini bahwa Luna itu memang sebenarnya masih punya opportunity untuk ngetes sampai kisaran level $110 bahkan untuk potensi next targetnya, dan itu berdasarkan Fibonacci retracement atau Fibonacci external atau kita bisa bilang inverse Fibonacci, dimana dari swing high to swing low yang terakhir atau pullbacknya ini, dan kita dapati area 1618 itu berada pada kisaran $110.68. Nah, cuman teman-teman, waktu lalu saya sempat melakukan analisis dan saya menilai bahwa ini adalah potensi double top. Selain di situ terdapat double top, kita juga meyakini bahwa memang di sini ada pelemahan momentum terhadap buyersnya. Same situation kayak di sini teman-teman ya. Jadi ketika kita ngelihat dia rebound signifikan, tren sangat kuat, and then suddenly something is happen ya, dan kita ngelihat di sini ada transisi atau perubahan haluan. Nah, dari situ kita memasuki fase korektif dan berpotensi membentuk seperti falling wedge pattern. Kalau kalian perhatikan di sini ya, ini tampak seperti falling wedge pattern lebih kurangnya. Dan situasi ini pun sebetulnya sama ya, karena sebelumnya juga di sini terbentuk yang namanya si falling wedge pattern juga. Ya, ini mungkin saya rapin sedikit. Nah, lebih kurangnya tampaknya akan seperti ini. Sama-sama terbentuk falling wedge pattern, cuman kali ini saat dia sudah terjadi breakout, dia nggak langsung impulsive move kayak gini teman-teman ya. Tapi di sini dia cukup struggling, dia breakout dan sekarang langsung masuk ke fase pullbacknya dia. Nah, so far kalau kita lihat dari time frame 1 jam, ini menurut saya ada situasi di mana kemungkinan Luna akan respect terhadap area ini. Namun sayangnya kita langsung mendapati fake out atas area tersebut, atau dia langsung masuk kembali di bawah level supportnya, dan mungkin saja proses ini memerlukan Luna untuk testing bahkan sampai ke trend line-nya before dia decide untuk menguat kembali. Nah, kalau misalkan demikian di sini seandainya Luna belum ready untuk melakukan koreksi secara overall-nya, maka kita bisa consider memang akan ada potensi pullback yang terjadi. Dan kalau misalkan seandainya seperti yang kita sampaikan tadi, di sini berpotensi ABC corrective wave pattern, maka kita bisa gunakan Fibonacci retracement dari recent highest-nya ke recent lowest-nya. Dan maka di sini teman-teman ada potensi Luna masih bisa balik naik sampai kisaran level $97.45, tapi tidak menutup kemungkinan dia kembali masuk ke fase koreksi yang lebih dalam lagi. Dan itu tentunya karena pertama ini adalah golden ratio, dan kedua di sini ada potensi ABC corrective pattern before kita finishing menuju wave 2. Nah, jadi saat ini gimana reaksi yang sebaiknya perlu kita lakukan? Sebenarnya cukup simple. As long buyer still in control, saya mungkin akan lebih prefer untuk mencari long atau opportunity untuk melakukan long atas pergerakan si Luna. Dan saat ini teman-teman, saya melihat ada opportunity itu, dimana pertama kita break dari si falling wedge disertai dengan terbentuknya V formation yang menurut saya cukup signifikan. Jadi memang pullback yang saat ini terjadi itu wajib dilakukan oleh si Luna untuk ngetes apakah Luna di sini siap membentuk yang namanya higher high, higher low sequence ya. Kalau misalkan kita ketahan di kisaran area ini, kita bisa gunakan Fibonacci retracement juga untuk mengetahui potensi target yang akan dicapai oleh Luna pada bagian area ini. Dan seandainya kita di sini mendapati reversal pattern atau bullish reversal pattern, let's say kita melihat mungkin ada opportunity ya yang bisa dimanfaatkan. Mungkin buat teman-teman yang biasa tipikalnya trading di 15 menit, kalian juga bisa manfaatkan pergerakan pada time frame 15 menit ya. Maybe dia ngebentuk descending channel. Kalian bisa consider juga mungkin di sini ngebentuk yang namanya falling wedge pattern ya, which is breakoutnya harus impulsif, dan macam-macam teman-teman bisa manfaatkan. Oke. Nah, so far bagi saya yang penting adalah apakah di sini Luna bisa mempertahankan area ini untuk menjadi potensi higher low-nya. Itu saja dulu untuk saat ini, teman-teman. Dan ya, kita lihat dalam pergerakan beberapa jam ke depan, dan hopefully di sini Luna masih bisa mendapatkan sedikit bullish momentum. Dan I think teman-teman itu saja update untuk Luna kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone. Cheers and bye-bye.